Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang akan menghadapi PSC Semarang di pekan ke-6 Liga 1 musim ini, teman-teman. Dan saya berharap anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares bisa menampilkan permainan terbaiknya di pekan ke-6 ini. Karena kalau kita berkaca di pertandingan sebelumnya melawan Arema FC, para pemain-pemain PSM Makassar tidak tampil prima. Ya, ada beberapa pemain yang memang diharapkan bisa tampil lebih, tapi penampilannya ya agak sedikit menurun kalau menurut saya, teman-teman. Terutama lini depan dari PSM Makassar, baik itu Nerming Haljaita, Adilson Silva, begitupun dengan Tito Okello. Ketiga penyerang PSM Makassar ini mempunyai peluang-peluang yang sebenarnya bisa dimaksimalkan dan bisa dijadikan menjadi gol. Tapi lagi-lagi kakinya lagi butut, jadi pada akhirnya PSM Makassar mengalami kekalahan perdananya di musim ini di pekan kelima melawan Arema FC, sekaligus memutus keangkeran Stadion Batakan dari lawan-lawan yang datang ke Stadion Batakan. Tapi ini tentunya akan menjadi pelajaran bagi skuad Bernardo Tavares bahwa kalau pemain-pemain PSM Makassar tidak bermain maksimal, ya tentunya konsekuensinya adalah kekalahan atau hasil seri. Itu yang harus dipikirkan oleh para pemain-pemain PSM Makassar. Ada konsekuensi yang akan ditanggung ketika tidak bermain maksimal di dalam satu pertandingan. Kalau bukan kekalahan, hasil seri akan didapatkan. Jadi saya berharap di pertandingan berikutnya melawan PSC Semarang, ya anak-anak asuh Bernardo Tavares harus bisa menampilkan performa terbaiknya di pekan ke-6 ini dan diharapkan bisa mendapatkan kemenangan kembali. Ini kekalahan pertama di musim ini, 1 hasil imbang, 3 kemenangan. Kalau calon lawannya yaitu PSC Semarang, ya mungkin secara statistik masih lebih bagus PSM Makassar. PSM Semarang ini baru mendapatkan 2 kemenangan dari 5 laga yang ia udah lakoni. Di pertandingan terakhirnya PSM Semarang juga kalah melawan Persib Bandung ketika bertandang ke kandang Persib Bandung, teman-teman. Tapi bukan kalah karena permainan yang jelek. Memang Persib Bandung lebih bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ia dapatkan. Jadi ini akan menjadi ujian kembali bagi anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares di pekan ke-6 ini. Apakah mampu bangkit di pekan ke-6 ini atau justru kembali akan dihukum oleh tamunya yaitu PSCS Semarang. Karena kalau PSM Makassar kembali mendapatkan hasil minor di pekan ke-6 ini, ya tentunya selain kekalahan, selain hasil seri, posisi PSM Makassar saat ini ya bisa semakin merosot dari papan atas klasemen. Lagi di awal-awal liga PSM Makassar sempat memimpin pemuncak klasemen Liga 1 musim ini. Tentunya kita tidak mengharapkan PSM Makassar terus mengalami hasil-hasil buruk, makanya anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares mengevaluasi diri, mengevaluasi permainannya, terutama dalam hal passing, kontrol, akurasi, shooting, itu yang harus diperhatikan oleh para pemain-pemain PSM Makassar. Itu yang membuat PSM Makassar kemarin mendapatkan kekalahan karena bukan tanpa peluang. Permainan memang tidak berjalan dengan baik. Passing ya banyak yang miss. Akurasi passing juga tidak begitu bagus. Dan menurut saya di pertandingan melawan Arema FC kemarin, ya salah satu pemain terbaiknya yaitu Victor Luis. Ini pemain yang patut dicontoh oleh para pemain-pemain PSM Makassar saat ini. Kalau saya perhatikan Victor Luis dari 5 laga yang udah dilakoni bersama PSM Makassar di Liga 1, pemain ini cukup stabil permainannya. Selain Victor Luis ada juga Sarul Lansinari. Menurut saya pemain ini juga cukup stabil di setiap pertandingan yang ia lakoni bersama PSM Makassar. Ananda Raihan juga khususnya di pertandingan melawan Arema FC cukup bagus juga dalam hal permainannya. Ya, ada memberikan umpan kepada
Nerming Haljaita umpan terukur, tapi ya seperti yang saya katakan tadi bahwa Nerming Haljaita masih tidak dalam performa terbaiknya. Umpan yang seharusnya bisa menjadi gol tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Jadi tanpa Yuran Fernandes ya sekali lagi memang kekuatan PSM Makassar sedikit menurun, khususnya di lini belakang PSM Makassar tidak begitu solid. Begitupun di lini tengah ketika Latirpal tidak begitu prima, tidak ada pemain pengganti yang sepadan seperti Daisuke Sakai yang entah kemana, cedera atau bagaimana pemain ini. Sayang sekali kalau Daisuke Sakai selalu mendapatkan hal-hal yang tidak baik ketika diperlukan di PSM Makassar. Udah 2 kali kalau tidak salah Daisuke Sakai mengalami cedera kalau memang dia cedera, dan saya berharap tidak ada faktor-faktor lain yang mengganggu fokus pemain PSM Makassar di atas lapangan. Saya berharap manajemen benar-benar bekerja dengan baik di musim ini, karena Coach Bernardo Tepares tentunya berusaha untuk kembali mengangkat mental anak-anak asuhnya setelah di musim sebelumnya PSM Makassar ya tidak begitu bagus dalam hal posisinya di tabel klasmen, teman-teman. Mudah-mudahan PSM Makassar yang saat ini berada di papan atas klasmen bisa kembali mendapatkan hasil maksimal di pekan ke-6-nya melawan PSC Semarang, meskipun kita tahu ini akan menjadi pertandingan sulit kembali. Saya memang memprediksi PSM Makassar sampai di pekan ke-9 ini akan menjadi ujian yang besar bagi PSM Makassar di setiap pertandingannya. Makanya saya ingin melihat PSM Makassar sejauh mana PSM Makassar bisa mengatasi lawan-lawannya sampai di pekan ke-9. Setelah itu mungkin saya baru akan bisa mengatakan bahwa PSM Makassar memang udah benar-benar siap bersaing untuk berada di papan atas di musim ini. Bukan langsung mengklaim PSM Makassar bisa juara ya. Untuk bersaing dulu di papan atas, teman-teman. Kalau PSM Makassar bisa menyelesaikan beberapa pertandingan ini dengan baik, ya kita akan melihat tim ini memang udah benar-benar siap bersaing di Liga 1 musim ini. Karena setelah melawan PSC Semarang akan melawan Madura United, setelah itu akan melawan Persija Jakarta, dan setelah itu PSM Makassar akan menghadapi Persebaya Surabaya. Itu yang saya ingin lihat, karena kita juga tahu sendiri, teman-teman, tim PSM Makassar ini tim yang baru terbentuk. Jangan lupa, tim ini hampir separuh skuadnya adalah pemain baru. Jadi untuk berharap yang lebih tinggi terhadap skuad PSM Makassar saat ini, tentunya ya pikir-pikir dulu, teman-teman. Masih butuh waktu pemain-pemain ini untuk kembali menampilkan permainan terbaiknya. Kita mengharapkan dulu penampilan yang konsisten dari para pemain-pemain PSM Makassar. Setelah konsisten, baru kita bisa melihat PSM Makassar akan bersaing di papan atas klasmen. Ya kalau bisa juara ya kenapa tidak, tapi yang perlu ditekankan yaitu untuk bersaing di papan atas klasmen. Mudah-mudahan di pekan ke-6 nanti PSM Makassar bisa mendapatkan kembali hasil yang positif melawan PSC Semarang. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no buper baper. Bye-bye.